Halo Bu Wina, selamat siang. Selamat siang Bu Susanti. Apa kabar nih Bu Wina? Hari ini Asdengkara sehat-sehat walafiat. Nih, semoga kita selalu dalam keadaan sehat selalu ya Bu Wina ya. Bu Wina, kita mau ngobrol sebentar ya mengenai kegiatan yang akan diselenggarakan nanti, kegiatan yang akan Ibu lakukan dalam pembelajaran. Materi apa nih Bu pada pertemuan berikutnya yang akan Ibu bahas atau akan Ibu sampaikan nanti, diskusikan bersama anak-anak? Nah, kebetulan untuk pertemuan berikutnya saya sudah pada KD kompetensi menyajikan teks persuasi. Jadi dari menyajikan teks persuasi nanti Bu ya di kegiatan pembelajaran yang akan datang, apa nih tujuan pembelajarannya dalam kegiatan tersebut sesuai dengan materi ini? Ya, adapun tujuan dari menyajikan teks persuasi tersebut nanti diharapkan siswa mampu menyajikan teks persuasi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi berdasarkan dengan topik permasalahan yang aktual yang terjadi pada saat ini. Seperti itu Bu. Jadi nanti anak-anak akan menyajikan teks persuasi, kemudian didasarkan atas struktur dan kaidah bahasaannya, kemudian topiknya nih mengenai permasalahan aktual, ya, permasalahan yang aktual yang terjadi pada saat ini. Pasti akan menarik sekali nih karena anak-anak akan membahas permasalahan aktual. Ya, diharapkan seperti itu. Nah, kemudian pada kegiatan nanti observasi pembelajaran yang akan diselenggarakan di kelas nanti, apa nih kompetensi atau aspek mana yang ingin, area spesifik mana yang ingin untuk diobservasi nanti ketika kegiatan pembelajaran berlangsung? Ya, untuk kegiatan itu nanti saya harapkan di area spesifik itu nanti saya harapkan adalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian penerapan kompetensi sosial dan emosional. Pembelajaran berdiferensiasinya, di penerapan KSE-nya. Ya, baik. Nah, sesuai dengan area yang akan diobservasi nanti, menurut Ibu apa nih nanti ukuran keberhasilan pada pembelajaran yang akan dilakukan sesuai aspek yang akan diobservasi tadi? Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi nanti diharapkan siswa mampu yang pertama tentunya adalah membuat kemudian menyusun, selanjutnya menyajikan teks persuasi berdasarkan dengan minat masing-masing anak tentunya ya. Kemudian yang kedua dalam penerapan KSE, anak-anak dapat menerapkan atau menampilkan kompetensi sosial yakni saat berbagi informasi dengan sesama teman, berbagi pengetahuan dengan teman dan lain sebagainya. Itu yang diharapkan. Jadi nanti ukuran keberhasilannya kalau di berdiferensiasi itu nanti murid-murid tentu dapat membuat yang menghasilkan sebuah teks yang mewadahi minatnya gitu ya Bu ya. Kemudian kalau di yang berikutnya KSE-nya nanti dapat menerapkan KSE kompetensi sosial emosional itu saat berkelompok gitu ya, mereka mau berbagi dengan temannya, bagi informasi seperti itu. Baik sekali Bu. Kemudian menyambung yang tadi, strategi apa nih yang sudah Ibu siapkan? Untuk mencapai tujuan pembelajaran? Nah, ada pun beberapa strategi yang sudah saya siapkan. Yang pertama tentunya adalah menyusun rencana pembelajaran atau RPP yang memuat pembelajaran yang berdiferensiasi tentunya. Kemudian yang kedua penerapan KSE di lingkungan kelasnya terutama dulu, baru di lingkungan sekolahnya. Kemudian melengkapi bahan ajar, LKPD, kemudian bisa berupa PPT dan Word, Google Form dan lain sebagainya. Matang sekali nih persiapannya Bu Wina nanti pasti ya. Baik Bu Wina, kapan nih kita akan melakukan observasi pembelajaran dengan persiapan yang sudah matang? Nanti kita harapkan, nanti Bu Wina juga harapkan mampu melakukan dan mencapai tujuan pembelajaran. Kapan nih kita akan observasi?
Rencananya saya melaksanakan kegiatan tersebut itu pada hari Senin depan. Senin depan. Baik Bu. Pada jam keberapa nanti Bu jadwal? Dilaksanakan itu di kelas 8R. Kelas 8R. Iya, jam 78. Jam ke-78. Jam pembelajaran ke-78. Jam pembelajaran ke-78. 78. Nggih Bu, baik. Terima kasih ya Bu atas bincang-bincangnya obrolan kita. Kita akan saling belajar, berjumpa dalam kegiatan pembelajaran gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu Ina. Sama-sama. Terima kasih juga Bu Susanti. Pada asana panganjali Om Swastiastu. Bagaimana kabar kalian? Baik. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Iya, semua. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar apapun yang kita lakukan hari ini dapat dibimbing, dapat dituntun oleh Ridho, sehingga apapun yang kalian kerjakan terlaksana dengan baik. Silakan Satya, silakan pimpin temannya untuk berdoa. Ya, silakan berdoa. Silakan berdiri. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih Satya. Silakan duduk kembali anak-anak. Nah, sudah ya. Nah, sekarang Ibu ingin tahu dari pendapat kalian, dari kelas kalian ini, bagaimana, apakah keadaannya bersih menurut pandangan kalian atau kurang bersih? Kenapa begitu? Siapa yang salah? Ya. Nah, itu ya. Pada saat kalian pembelajaran, usahakan setelah kalian selesai makan atau setelah kalian menyantap makan siang kalian, silakan langsung buang sampah pada tempatnya. Jangan meletakkan sampah di atas bangku atau di kolong bangku kalian, apalagi kalian menaruh bekas makanan di atas bangku teman kalian. Itu ya, tolong dijaga kebersihannya, karena kebersihan adalah kebersihan adalah pangkal kesehatan. Sudah tahu ya semua? Ya. Bagaimana? Siapa yang bisa menyebutkan apa saja yang sudah kalian lakukan pada pagi hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah isi drama? Atau bagaimana? Siapa yang bisa menceritakan apa saja yang sudah kalian lakukan di pagi hari sebelum kalian melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah? Siapa yang bisa? Ayo, silakan angkat tangan. Ya, silakan Satya. Silakan berdiri Satya. Apa saja yang sudah kamu lakukan? Pagi hari tentunya saya baru bangun itu membersihkan kamar terlebih dahulu, lalu minum air secukupnya dan pergi mandi. Setelah mandi saya mengenakan seragam sekolah dan siap-siap pergi sekolah. Sudah? Itu aja? Ya, berikan tepuk tangan buat kami. Sudah mau mengapresiasi kegiatannya di pagi hari. Ada lagi yang mau menambahkan apa saja kegiatannya di pagi hari? Ya, silakan. Tadi pagi sebelum kita mulai pembelajaran, kita melakukan upacara bendera terlebih dahulu. Iya. Itu menyenangkan. Melakukan upacara bendera. Nah, menyambung dari kegiatan upacara bendera, itu kan banyak kegiatan yang banyak gini juga disampaikan oleh kepala sekolah. Nah, menurut kalian kegiatan tengah semester itu menyenangkan atau tidak bagi kalian? Menyenangkan. Apakah sudah membuat refresh pikiran kalian? Sudah. Di bagian mana yang
membuat refresh? Ayo, siapa yang bisa? Ya, apa? Bagian mana yang membuat kamu suka? Hiburannya. Lagi, siapa yang bisa? Pulang cepat. Oh, pulang cepatnya. Wah, pulang cepat. Lagi, siapa yang bisa? Mendapatkan pengalaman yang baru. Di bidang apa? Di bidang contohnya seperti mengisi hiburan di kegiatan tengah semester. Ya, kegiatan Mengikuti hiburan, lomba-lomba. mengikuti lomba-lomba. Nah, itu ya, kegiatan tengah semester sudah membuat pikiran kalian refresh. Yang pertama adalah ada hiburannya. Hiburan itu membuat kalian bersenang-senang, kemudian bisa bersosialisasi dengan teman antar lain sekolah kelas juga bisa ya. Kemudian di bidang pengetahuan juga ada. Di bidang pengetahuannya adalah kalian dituntut belajar untuk bisa bahasa Bali, betul nggak? Nah, disuruh belajar bahasa Bali. Lagi belajar membaca pidato. Dari yang kalian tidak pernah membaca pidato, akhirnya bisa membaca pidato. Ya, teman kalian sudah bagus. Yang lebih satu itu adalah peragaan busana. Di sini kalian dididik untuk mandiri, belajar berias, belajar jalan, belajar berinteraksi berdua dengan temannya. Gimana? Sudah refresh kan? Berarti sudah bisa mengikuti pelajaran hari ini? Sudah. Kalau sudah yakin, nanti ibu bisa lanjutkan pelajarannya ya. Oke, kalian sudah refresh sudah. Nah, apa yang kalian syukuri hari ini? Silakan. 3 hal yang saya syukuri hari ini adalah saya bersyukur dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Saya bersyukur diberikan kesehatan dan saya bersyukur dapat bersosialisasi dengan teman. Iya, tepuk tangan. Rasa syukur bisa kalian ungkapkan kepada diri kalian dulu ya. Saya bersyukur diberikan kesehatan, diberikan orang tua yang baik, diberikan keluarga yang baik. Saya bersyukur diberikan teman-teman yang baik hati, yang suka menolong, dan lain sebagainya. Itu ungkapan rasa syukur. Rasa syukur di bidang apapun itu sama. Ya, sudah ya? Sudah? Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan menayangkan sebuah video yang menarik sekali buat kalian. Silakan nanti kalian lihat, kalian perhatikan, dan simak apa saja maksud, apa saja informasi yang terdapat dalam video tersebut. Sudah siap ya semua? Salah satu cara agar lingkungan tidak memberikan bencana bagi kita adalah menjaga kebersihan lingkungan. Dalam menjaga kebersihan lingkungan, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa arti kebersihan lingkungan. Arti kebersihan lingkungan yang sesungguhnya adalah suatu keadaan di mana lingkungan tersebut adalah layak untuk ditinggali manusia, di mana keadaan kesehatan manusia secara fisik dapat terjaga. Maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Teman-teman yang berbahagia, menjaga kebersihan lingkungan adalah cara terbaik dalam mencegah berbagai penyakit yang mengintai pada musim hujan seperti sekarang. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari membersihkan sekolah kita tercinta, SMP Mulia. Apabila sekolah kita bersih, maka orang lain pun tak segan untuk mencontoh kebiasaan baik kita dalam membersihkan sekolah ini. Dan kita sebagai penghuni sekolah juga dapat terkena dampak positifnya, yaitu kegiatan belajar mengajar menjadi nyaman karena lingkungan sekolah kita bersih. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan cara membuang sampah yang ada di lingkungan sekolah kita ke tempat sampah, melaksanakan kegiatan tiket kelas setiap hari secara teratur, dan PSN 30 menit setiap hari Jumat dalam rangka membersihkan lingkungan sekolah dari sarang nyamuk Aedes aegypti yang menimbulkan penyakit demam berdarah. Teman-teman sekalian, sebagai penutup, saya mengutip kata pepatah yang mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka, apabila seseorang tidak peduli terhadap kebersihan, maka ia sesungguhnya bukan merupakan orang yang beriman. Marilah ke depannya kita sebagai umat manusia dapat lebih giat lagi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tuhan memberkati. Bisa menyampaikan informasi apa aja yang didapatkan? Selalu menjaga kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan itu
Iya, tepuk tangan buat teman-teman. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Bahas tentang lingkungan sekolah dengan lingkungan yang bersih, kegiatan belajar mengajar di sekolah lebih nyaman dan lebih senang dalam belajarnya. Iya, tepuk tangan buat teman-teman. Nah, seperti itu ya. Dari video yang ditayangkan tadi itu mendapatkan informasi bahwa pentingnya menjaga kebersihan baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitar kalian. Seperti yang dikatakan oleh teman kalian bahwa cara menjaga kebersihan di lingkungan sekolah yaitu yang pertama buang sampah pada tempatnya, kemudian tiket, kemudian nomor 3 melaksanakan untuk membasmi nyamuk Aedes. Ya, itu supaya kalian terhindar dari penyakit demam berdarah. Sudah ya, untuk menyimak videonya. Nah, kembali lagi kita ke masa lalu, bukan ke mantan ya, tapi ke minggu lalu. Minggu lalu, kira-kira kalian belajar tentang apa? Ya, silakan. Pembelajaran yang kita pelajari minggu lalu itu adalah tentang teks persuasif, di mana teks persuasif itu merupakan suatu paragraf yang isinya berupa ajakan atau bujukan agar pembacanya melakukan atau mengikuti suatu ungkapan yang penulisnya ungkapkan di dalam suatu paragraf. Ciri-ciri teks persuasif itu ada teks disertai dengan alasan yang kuat, fakta, dan bujukan untuk memperkuat bujukan. Yang kedua, memiliki kalimat yang bersifat mengajak pembacanya. Teks dan memiliki kata ayo marilah untuk mengajak pembacanya untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan. Yang keempat itu teks umumnya menghindari konflik agar pembacanya merasa dimanjakan. Setelah itu kita mempelajari jenis-jenis teks persuasif. Ada persuasif politik, pendidikan, advertensi atau iklan, dan propaganda. Setelah itu kita mempelajari tentang menyimpulkan teks persuasif dengan cara membaca dengan konsentrasi dan menggunakan teknik membaca cepat, memperhatikan kata-kata kunci yang terdapat di setiap paragraf, mencatat kalimat-kalimat penting yang ada di setiap paragraf, dan membuat suatu ringkasan dan dijadikan sebuah kesimpulan dengan menggunakan bahasa cerita yang singkat, padat, dan jelas. Setelah itu kita mempelajari struktur teks persuasif, yaitu ada pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Setelah itu kita mempelajari kaidah kebahasaan teks persuasif, di mana menggunakan kata teknis atau peristilahan, menggunakan konjungsi, menggunakan kata kerja, menggunakan kata ajakan, dan mengandung fakta. Demikian pembelajaran yang kemarin. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat teman-teman. Harusnya kan sudah sering Ibu bimbing kalian, sudah sering Ibu ingatkan, tolong dipelajari materinya. Nah, setelah kalian mempelajari materi minggu lalu, sampailah kita ke materi yang terakhir, yaitu menyajikan teks persuasif. Nah, silakan bisa kalian lihat di kompetensi dasarnya. Yang terakhir itu adalah menyajikan teks persuasif, saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Itu KD kita yang akan kita lakukan pada hari ini. Ya, dan setelah melakukan kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menyusun kerangka. Menyusun kerangkanya terlebih dahulu. Ya, kerangka penulisan teks persuasif sesuai dengan struktur, dengan teliti, kritis, disiplin, proaktif, kerjasama, dan bertanggung jawab. Yang nomor 2, setelah melaksanakan kegiatan diskusi, diharapkan kalian nanti bisa mengembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah teks persuasif yang bagus, yang teliti, proaktif, dan lain sebagainya. Ya, sudah ya untuk tujuannya? Sudah. Nah, setelah tujuan, kita lanjutkan ke manfaat. Sama seperti teks sebelumnya, setiap teks itu pasti ada manfaat yang dapat kalian kembangkan untuk kehidupan kalian sehari-hari. Apa manfaat dari teks persuasif? Ada yang tahu? Apa manfaat dari menulis teks persuasif? Ada yang tahu? Ada
Ada yang bisa? Itu kita bisa dapat pengalaman membuat teks, kita bisa mengerti jadinya. Mengerti? Ya. Ya, silakan. Kita dapat mengetahui bagaimana cara membuat kata ajakan atau imbauan kepada masyarakat atau orang lain. Iya, tepuk tangan buat teman saya. Mengembangkan ide-ide kalian ke dalam sebuah bentuk tulisan atau teks. Ya, yang nomor 2 itu adalah kalian bisa membuat atau mempengaruhi orang lain dengan tulisan-tulisan kalian, sama seperti yang dikatakan oleh teman kalian. Untuk membuat kelompok. Dalam satu kelompok itu jumlahnya adalah antara sampai 5 dan atau 6. Ya. Dah? Ya. Dan nanti ya semua, silakan kalian mencari kelompok kalian berdasarkan minat kalian. Temanya itu ada 4. Yang pertama itu adalah pendidikan, yang kedua kesehatan, yang ketiga bully, dan yang keempat itu adalah lingkungan. Ya? Sudah? Sudah mengerti semua? Ya. Nah, kalau sudah, silakan kalian berbaur mencari teman kalian yang mempunyai minat yang sama. Silakan. Masing-masing kelompok, Ibu sudah perlihatkan temanya, topiknya. Yang pertama itu orang ngapain? Ya, membersihkan sampah. Nah, itu adalah tema tentang lingkungan. Yang nomor 2, bully. Yang nomor 3, kesehatan. Nomor 4, pendidikan. Nah, silakan kalian catat dulu informasi-informasi yang dapat kalian ambil dari setiap gambar, dari masing-masing dari gambar yang kalian minati. Ya, misalnya siapa yang tema lingkungan di sini? Angkat tangan, tema lingkungan. Tema lingkungan satu orang ya? Ya, satu kelompok. Tema pendidikan 1, 2 kelompok. Uli 1, 2. Kesehatan. Oke, silakan diambil ya informasinya dari gambar-gambar tersebut. Untuk LKPD sekarang Ibu bagikan. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, tolong dibaca dulu langkah-langkahnya, apa saja langkah-langkahnya. Kemudian kalian kerjakan sesuai dengan langkah kerja yang telah ditentukan. Siap ya? Ini apa? Ini apa? Pendidikan. Tulisnya di sini ya. Baik semuanya sudah mendapatkan LKPD semua? Sudah. Nah, ada yang mau bertanya atau kurang jelas dengan LKPD yang kalian dapatkan? Ya, silakan. Kegiatannya diskusi kelompok, kemudian temanya tentang apa? Langsung isi temanya. Ya. Untuk menulis teks persuasifnya nanti itu dia langsung isi, misalnya pengenalan itu langsung diisi gitu. Ya, langsung dari tulis di sini ya, seperti itu. Artinya pengenalan isu titik-titik itu isinya. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Akan kerangkanya, kemudian kalian tulis berdasarkan dengan ininya. Tinggal nanti kalian mengembangkan aja di sini. Misalnya pengenalan isu yang Ya, itu langsung udah ditulis. Topiknya jangan lupa ya, isi di judulnya di atas. judulnya ini harus beda atau boleh sama? Boleh sih sama aja. Ya, mau ditambahkan, mau diganti. Kalau kalian mempunyai ide yang bagus, boleh diganti. Kalau mau itu silakan. Jadi berarti teksnya kita tulis tetap ini. Ya, ingat ya, tulisannya kalian tulis di belakang, kemudian topiknya itu kalian ingat judulnya itu harus kalian tulis, jangan langsung kalian ke teksnya.
sudah bekerja dengan luar biasa hari ini. Kalian mampu mengembangkan setiap kerangka karangan yang telah diberikan sesuai dengan tema dan topik yang kalian inginkan. Ya. Nah, untuk selanjutnya, siapa yang bisa memberikan refleksi? Apa saja yang kalian pahami hari ini? Apa saja yang menarik menurut kalian untuk pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa memberikan refleksi? Silakan, yuk berdiri ya. Saya izin untuk memberikan refleksi. Hari ini saya dapat menyimpulkan bahwa kita hari ini belajar mengenai untuk mengembangkan beberapa ilustrasi bersama kelompok kita, yaitu contohnya bertema lingkungan, bully, kemudian ada kesehatan dan juga ada pendidikan. Sehingga kita menjadi belajar untuk mengembangkan ilustrasi tersebut menjadi ide-ide untuk menulis sebuah teks persuasi. Iya, silakan tepuk tangan buat teman kalian, luar biasa. Kesimpulannya, ya. Nah, sekarang siapa yang bisa memberikan refleksi untuk pembelajaran hari ini? Refleksinya, bagaimana pelajaran hari ini, kemudian bagian mana yang paling menarik menurut kalian? Satria, silakan. Ya, berdiri silakan Satria, berdiri. Pelajaran saat ini sangat menyenangkan bagi saya karena saya dapat belajar tentang teks persuasi, cara membuat teks persuasi dengan benar. Dah? Sudah. Itu aja. Ada yang mau menambahkan lagi? Ada yang mau menambahkan? Apa hal yang menarik? Hal yang menarik bagi saya adalah ketika saya mengembangkan sebuah ilustrasi yang diberikan pada Bu Guru menjadi sebuah teks persuasif yang lengkap dan mengembangkannya dengan cara yang benar. Iya, betul. Tepuk tangan buat ini. Harapan kalian untuk pembelajaran berikutnya, Mama Ibu, silakan. Apa harapanmu? Apa harapan kalian untuk pembelajaran berikutnya? Harapan saya di pembelajaran berikutnya agar bisa lebih memahami materi-materinya. Iya, agar lebih paham dengan materi-materi yang telah diajarkan. Ya. Nah, itu tadi ya materi-materi pembelajaran, materi menulis atau menulis teks persuasi sesuai dengan tema dan bakat kalian. Ya. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian penguatan materi. Tulis teks persuasi seperti yang telah disampaikan oleh beberapa teman kalian tadi. Yang pertama itu adalah menentukan topik, ya. Nomor 2 itu adalah menentukan tujuan. Yang nomor 3 membuat kerangka paragraf. Yang nomor 4 Membuat paragraf. Nomor 5 Menyusun paragraf. ya, menyusun atau mengembangkan paragraf sesuai dengan tema dan topik yang kalian telah tentukan. Sudah paham semua? Sudah? Nah, karena kalian sudah paham semua, untuk materi ajarnya yang berbentuk YouTube, nah ini sudah Ibu bagikan di WA grup kalian. Silakan nanti kalau kalian kurang jelas atau ada yang kurang paham, silakan kalian pelajari lagi di rumah ya. Ini ada materinya sudah Ibu share di WA grupnya. Nah, selanjutnya yang ditunggu-tunggu apa ini? Iya, post test. Post test. Silakan buka WA kalian. Silakan kalian kerjakan evaluasi akhir atau post testnya. Sudah Ibu bagikan di grup WA kalian.
Untuk pelajaran berikutnya, ada yang tahu atau ada yang sudah membuka apa sih materi berikutnya? Ada yang sudah? Belum? Belum. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang cerita fiksi dan non-fiksi. Nah, kira-kira untuk pembelajaran hari ini ada yang kurang jelas atau kurang paham? Sudah bisa semua? Sudah. Nah, karena kalian sudah paham dan mengerti dengan materi hari ini, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Karena kita awali dengan berdoa, silakan yang memimpin Ibu sebenarnya berdoa. Berdoa dulu agar selamat sampai tujuan. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Terima kasih sama-sama Ibu Wina, apa kabar nih pagi menjelang siang ini? Apa nih kesibukan Bu Wina pagi ini hingga jam pelajaran sekarang? Kesibukannya sudah barang tentu yaitu melaksanakan kegiatan PTS, Ya. kegiatan tengah semester. Bukan kegiatan penilaian tengah semester. Ya. Jadi kemarin sudah terselenggara pembelajaran jelas ya Bu Wina. Kemudian Bu Wina juga menyampaikan kemarin gundah gulana. Iya, mulai nggak bisa tidur saya jadinya. Bagaimana nih Bu Wina? Apa yang membuat Bu Wina merasa galau dan gundah gulana? Bulananya itu ya Setelah pembelajaran kemarin. yang pertama itu adalah penerapan pembuatan RPP-nya. Bagaimana caranya menerapkan RPP yang bisa dituangkan, pembuatan RPP yang bisa mencakup dalam proses berdiferensiasi, kemudian menerapkan KSE-nya dalam RPP. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah proses pembelajarannya itu takutnya sesuai nggak nanti dengan sintak-sintaknya, karena waktunya kita juga mengerjakannya pada saat yang terakhir, pada saat siswa-siswa sudah merasa lelah dan bosan gitu ya, sudah bosan mereka jam-jam terakhir. Kemudian yang ketiga itu dalam manajemen kelas, yang kelasnya itu lumayan agak lumayan lah seperti itu. Lumayan. Oke, jadi yang membuat gundah nih mengenai pembelajaran kemarin itu RPP-nya ya, penerapannya, diferensiasinya, kompetensi sosial emosionalnya, gitu ya. Kemudian prosesnya nanti sudah sesuai sintaks bagaimana perlu ya. Jadi kemudian pengelolaan kelas tadi disampaikan. Soalnya itu juga di jam terakhir, tahu kan kalau situasi jam terakhir itu bagaimana mood siswa itu untuk belajar. Seperti itu. Jadi mengkondisikan, mengkondisikan mood siswa, mengkondisikan keadaan kelas dengan karakter siswa yang beragam, yang skill. Oke, nah apa nih yang Ibu Wina ingin dapatkan dari kegiatan atau percakapan kita hari ini, perbincangan kita hari ini? Tentunya harapan saya itu adalah nanti bagaimana caranya menuangkan dan menerapkan berdiferensiasinya itu di kelas, apakah dengan gaya belajarnya, apakah dengan kesiapannya, ataupun dengan minat bakat siswa itu sendiri. Selama ini kan belum kan kita pernah melaksanakan. Harapannya supaya bisa bagaimana untuk selanjutnya itu kita bisa melaksanakan pembelajaran yang seperti itu. Dapat mengakomodasi, dapat mengakomodasi diferensiasi di kelas, perbedaan kebutuhan belajar anak-anak ya. Baik, kemudian setelah kemarin melaksanakan pembelajaran nih, apa yang Bu Wina rasakan dalam hal
Yang saya rasakan itu tentu yang pertama adalah nervous ya, nervous atau deg-degan, itu manusiawi sih sebenarnya. Karena gini, kita kan dari awal, dari pertama mengajar itu belum pernah mengajar bagaimana sih proses pembelajaran yang berdiferensiasi gitu. Kita biasanya dulu pukul rata aja, kita kasih LKPD ya sama semua. Nah, sekarang kita mengembangkan bagaimana membuat sebuah pembelajaran itu atau membuat latihan itu berdasarkan dengan minat bakat mereka. Nah itu bisa nggak saya lihat, mampu nggak saya, nah itu. Nah juga anak-anak itu kan juga minat bakatnya masing-masing orang itu berbeda-beda. Ada perlunya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya, karena kali pertama juga Ya, tidak kita ada menerapkan berdiferensiasi. perasaan gugup bahwa dapatkah saya mengakomodasi melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Yang lagi satu juga adalah melaksanakan literasi di awal pembelajaran. Ya. Itu mungkin sudah dari dulu ya ada ininya, tapi kita kan baru beberapa setelah kurikulum Merdeka ini kita menjalankan lebih giat lagi untuk literasi. Nah itu literasinya nanti bagaimana caranya supaya siswanya itu tidak bosan dengan membaca itu aja, apakah teks fiksi aja atau non fiksi aja. Nah itu harus dipikirkan juga dari sekarang bagaimana caranya supaya nanti sesuai juga dengan minat mereka seperti itu. Dan literasinya Ya, yang literasinya. Jadi mengenai pembelajaran berdiferensiasi atau penerapannya, kemudian juga pelaksanaan kegiatan literasi ya. Baik, kemudian berapa persen nih setelah kemarin melaksanakan pembelajaran dengan mempersiapkan RPP yang berdiferensiasi, yang memuat KSE gitu ya. Menurut Ibu berapa persen tingkat keberhasilan atau kepuasan Ibu nih terhadap pembelajaran yang dilaksanakan kemarin? Tingkat keberhasilannya itu kalau saya mereka itu sudah 80%. Karena dari awal aja mereka dikasih, mereka udah oh iya Bu, saya minatnya ke sini, saya ke sini. Nah, jadi mereka sudah paham dengan minat mereka. Mereka tidak bingung lagi saya sukanya apa ya, enggak boleh seperti itu. Dan mereka langsung, Bu saya maunya pendidikan aja, saya gini aja gitu. Udah langsung ke sana juga. Mereka pada saat menerapkan juga mereka sudah dengan semangat 45 untuk menjalankannya. Jadi ketika kita melihat anak-anak kita gitu ya, anak-anak kita mengetahui dengan jelas minatnya, itu sudah membuat perasaan sangat senang dia di diri Bu Wina. Jadi itu pun membuat anak-anak kemudian seperti yang Bu Wina sampaikan tadi, ketika mengerjakan lembar kerjanya mereka jadi lebih antusias. Lebih antusias, lebih ini lagi mereka lebih tahu banyak informasi dia. Mereka lebih tahu dia daripada kita kadang-kadang ya. Kadang-kadang kalau saya kan seni juga kurang, tapi mereka ada juga ke seni, ke kesehatan gitu. Padahal anak SMP sudah paham dia nih, nanti saya mau kesemana gitu. Itu yang mungkin saya merasa agak senang sedikit dengan keadaan siswanya. 40% itu tinggi dan kepuasan yang tingkat yang cukup baik ya. Menurut Ibu nih kemudian seperti apa idealnya dari pembelajaran itu? Kan tadi 80% nih, kemudian kalau menurut Bu Wina kembali, jika ditilik kembali idealnya seperti apa nih Bu? Nah idealnya itu kemungkinan gini ya, idealnya nanti pada saat proses pembelajaran itu yang pertama adalah semua aspek yang tertuang dalam RPP itu bisa terlaksana dalam satu kali pembelajaran. Itu idealnya. Kemudian siswa-siswa atau para siswa itu mampu menyelesaikan setiap tugas yang diberikan berdasarkan minat dan bakat mereka itu secara Jadi
sesuai perencanaan ya, Ya, terlaksana. sesuai dengan perencanaan awal. Sesuai dengan perencanaan awal terlaksana yang sudah dirancang, kemudian kegiatan-kegiatan yang sudah disiapkan itu ya, Ya, mereka bisa menyelesaikannya dengan baik. menyelesaikan dalam waktu yang sudah ditetapkan. ditetapkan. Kemudian anak-anak juga bisa menyelesaikan kerjanya. Baik Bu. Kemudian apa inspirasi yang muncul nih dari pengalaman atau perasaan Ibu terhadap pembelajaran kemarin? Apa inspirasi baru yang muncul? Untuk inspirasinya mungkin pertama dari literasi dulu ya, seperti yang saya katakan tadi, bagaimana caranya mengembangkan literasi itu supaya lebih menarik lah seperti itu, baik dengan menggunakan video atau media teks dan sebagainya. Kemudian yang nomor dua itu adalah bagaimana mewadahi minat bakat mereka itu supaya menjadi lebih baik lah untuk kedepannya. Nah, seperti itu. Untuk kedepannya itu agar dapat mengakomodasi minat, bakat ya, belajar ya, gitu ya, Bu ya. agar mereka bisa tidak hanya berdasarkan teks aja, mereka juga bisa menghasilkan suatu produk yang mereka hasilkan, ada produknya yang dihasilkan juga sesuai dapat mewadahi minat mereka itu ya. tentunya. Itu pembelajaran berdiferensiasi Iya. yang dapat menerapkan dengan baik. Oh, super sekali Bu. Kemudian kalau sudah dari pengalaman belajar kemarin, kemudian banyak hal yang Bu Mina sampaikan tadi sebagai inspirasi Bu Mina, terutama di pembelajaran berdiferensiasi. Apa nih pemahaman baru yang Ibu dapatkan dari pembelajaran ini? Pemahaman baru itu banyak ya sebenarnya, itu banyak sekali sebenarnya. Tapi untuk pembelajaran kemarin itu saya dapat 3 pemahaman. Yang pertama ini adalah penggunaan literasi, penggunaan atau pemanfaatan literasi di dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian yang ketiga itu adalah KST-nya, bagaimana mengembangkan kompetensi sosial emosional anak itu. Itu pemahaman baru bagi saya. Biasanya pukul rata aja, satu kelas pasti mereka juga sama gitu. Kalau sekarang kan harus dipilah-pilah dulu berdasarkan minat mereka. Itu pemahamannya. Dari hal yang Bu Mina sampaikan tadi mengenai penerapan literasi atau pelaksanaan literasi, kemudian penerapan pembelajaran diferensiasi dan KST, ada KST di dalamnya dalam kegiatan pembelajaran. Rencana ke depan Bu Mina, apa nih rencana ke depan? Mungkin setelah kemarin melaksanakan pembelajaran sudah terreka-reka di pemikiran Bu Mina di pembelajaran ke depan. Pembelajaran ke depan itu diharapkan tentunya lebih berkreasi ya. Kita sebagai guru harus terus berkreasi dengan teknologi dan dengan pengetahuan yang baru tentunya ya. Kemudian yang pertama itu dalam mengembangkan sama seperti tadi mengembangkan literasi itu bagaimana caranya supaya siswa itu tidak melakukan praktek aja pada saat mengembangkan literasi atau membaca literasinya. Kemudian yang nomor 2 itu adalah berdiferensiasinya, bagaimana menggali informasi pada siswa supaya mereka sesuailah dengan minat bakat mereka. Terus kita mewadahinya itu bagaimana caranya supaya mereka tidak bosan pada saat pembelajaran. Seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah KST-nya. Kadang-kadang anak-anak zaman sekarang atau anak-anak seumuran segitu itu masih agak egois ya. Saya nggak mau dengan itu seperti itu. Bagaimana memberitahu mereka atau memfasilitasi mereka supaya mereka maulah bersosialisasi, berbagi informasi sama teman. Tidak boleh saya lo bisa, kamu nggak bisa, jangan ikut kelompok saya, jangan seperti itu.
supaya mereka bisa berbaur dengan semua orang lah di kelasnya, tidak merokok yang pintar aja, yang kurang aja, tidak seperti itu yang diharapkan. Cepat sekali Bu saya benar. Jadi seperti yang Bu Ina sampaikan, kita menggali informasi terlebih dulu dan mengetahui kebutuhan belajar murid, ya Bu ya. Kita dapatkan informasi, kita kelola, kemudian seperti yang Bu Ina sampaikan tadi, akomodasi. Ya, bagaimana cara mewadahi minat mereka, itu yang harus kita pikirkan. Jangan asal digali aja informasinya, tapi kita tidak tahu kita ngapain nih gitu. Jangan sampai seperti itu. Gitu. Kemudian di KSG-nya agar anak-anak yang seumur dalam rentang usia SMP ini yang sedang labil lah, Bu Ina ya, egois muncul gitu ya, seperti Bu Ina sampaikan tadi, kemudian labil gitu. Jadi agar mereka bisa mampu atau memiliki kemampuan bersosialisasi, ya, berbaur sama teman gitu. Jangan memilih-milih teman seperti itu. Itu yang sering terjadi di lapangan. Ini super sekali. Apa yang Ibu dapatkan nih? Nah, setelah kita berbincang, bercakap-cakap hari ini, apa nih yang Bu Ina dapatkan? Oh, tentunya banyak sekali. Saya dapatkan itu adalah pengetahuan baru yang mungkin selama ini belum saya dapatkan ya. Itu dan pembelajaran yang bagaimana cara memanajemen pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian KSE itu mungkin baru juga yang saya dengar gitu kan. Kemudian literasi sudah sih dari dulu, tapi penerapannya mungkin yang perlu ditingkatkan lagi seperti itu. Ya, fokus kita ini ya pengalaman baru mengenai manajemen kelas yang berdiferensiasi, Ya. menerapkan KSG-nya dalam kegiatan pembelajaran itu. Oke, Bu Ina. Saya jadi ingin mendengar lebih banyak nih cerita Bu Ina tentang kegiatan pembelajaran ketika Bu Ina melakukan proses-proses ini, ya, manajemen kelasnya berdiferensiasi, kemudian penerapan KSG-nya, kemudian literasi yang semakin disempurnakan, semakin baik kualitasnya, gitu ya Bu ya. Oke. Jadi saya ingin sekali mendengar dan berbagi lagi cerita dengan Bu Ina nih setelah melakukan hal-hal tersebut. Jadi kapan nih kita bisa bertemu lagi gitu? Apakah dengan kelas yang sama atau dengan kelas berbeda? Kelas yang Bu Ina ampuh? Oh, boleh beda ya. Ya, hari Kamis bisa. Pada ini gitu ya. Baik Bu Ina, terima kasih ya Bu Ina. Oke, sama-sama. Ya, sama-sama kita belajar ya. Oke, terima kasih ya. Kita sudah melakukan kegiatan setelah observasi pembelajaran, melakukan obrolan percakapan pasca observasi. Selamat siang. Ya.